Anda abaikan. Ada perkataan jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berzina, hormati orang tuamu. Itu Anda abaikan, tidak pedulikan, dilanggar terus. Itu ciri pertama. Yang kedua, tidak pernah memikirkan konsekuensi hukuman dari dosa yang adalah maut dan kematian kekal. Itu juga tidak pernah dipikirin. Pokoknya urusan dosa pelanggaran ya dibabasin dulu, dinikmati dulu. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, dia masih betah hidup dalam dosa, tinggal dalam dosa, dan menikmati terus-menerus dosa-dosanya. Itu ciri yang ketiga. Yang keempat, cirinya adalah dia sulit menang terhadap dosa dan sulit bisa kembali ke arah surga. Nah, itu 4 ciri tadi. Coba Anda renungkan. Kalau Anda merasa, waduh, itu salah satu cirinya ada di dalam hidup saya, berarti Anda perlu bertobat. Anda masuk jenis satu domba yang terhilang dan tersesat. Jadi Anda harus bisa membedakan seperti ini, Bapak Saudara. Tinggal dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Ini dua hal yang berbeda, ya. Bedanya apa? Orang benar itu bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa. Tetapi orang benar tidak bisa tinggal atau hidup atau terus-menerus menikmati dosanya. Ya. Di 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan begini, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi orang Kristen, sejak Anda jadi orang percaya, orang Kristen, Anda sudah lahir baru karena Roh Kudus yang melahirkan Anda untuk lahir baru di dalam air dan Roh Kudus. Anda itu sudah jadi orang Kristen lahir baru, dan dikatakan orang yang lahir dari Allah tidak mungkin berbuat dosa lagi. Tapi kan kenyataannya Anda pernah terjatuh dalam dosa juga dong, sudah jadi orang Kristen yang lahir baru. Nah, itu maksudnya, ya, tidak dapat berbuat dosa itu bukan berarti kebal dari dosa, tapi tidak mungkin tinggal hidup berlama-lama menikmati dosa-dosanya. Dan tahu perbedaannya, ya, jatuh dalam dosa itu sesekali, tapi nurani kita karena sudah dimiliki Roh Kudus akan terus mengejar kita untuk bertobat. Ada rasa nggak enak, aduh aku kayaknya tadi marah-marah, aduh gimana ya, ada dorongan untuk bertobat, untuk meminta maaf, untuk membereskan hubunganmu, pelanggaranmu, kesalahanmu baik dengan Tuhan dan sesamamu. Itu berarti orang sudah lahir baru. Tapi kalau dia masih hajar terus dosanya, nggak peduli dengan hukum dan perintah Allah, nuraninya tumpul, dosanya digaspol terus, nah itu domba yang tersesat dan terhilang. Amsal 24 ayat 16, orang benar bisa jatuh 7 kali. Tuh, ya, orang benar ya bisa jatuh, tetapi orang benar juga pasti bangkit kembali. Jadi Anda sudah mulai ngerti perbedaannya, ya. Oh Pak, saya tuh masih terikat jenis dosa. Ini saya beri contoh, ya, nggak ada maksud menyindir tempat ini, ya. Pak, saya tuh terbiasa bohong Pak, sampai saya lupa yang benar yang mana Pak, karena setiap detik, setiap menit saya tuh berkreasi terus, kebohongan demi kebohongan saya gunakan. Saya manipulasi setiap perkataan dan pikiran saya sampai saya bingung mana yang benar. Ada juga yang Pak, saya terus menikmati dalam dosa percabulan, kenajisan, dan saya nggak bisa menang. Ada juga yang Pak, saya semua itu enggak, saya dosanya sederhana sih Pak, yaitu saya masih ada kecanduan tapi nggak parah sih Pak, cuman rokok atau nge-vape atau judi online gitu, ya. Apalagi tadi Pak Juan singgung togel. Oh Pak, togel, judi online itu kan nggak mengganggu yang lain Pak, pakai uang saya. Yaitu semua bentuk kecanduan tadi. Kalau Anda belum bisa menang, Anda harus coba renungkan, Anda ini jenis domba yang mana. Karena Anda terus menikmati dosa-dosa tersebut, tidak ada rasa bersalah dan nurani Anda sepertinya tumpul, ya. Ini mulai cek. Mazmur 37 ayat 24, orang benar yang sudah jatuh tidak akan tergeletak. Nah, ini kabar baiknya, ya. Kenapa? Karena Tuhan menopang tangannya. Ya, jadi apabila Anda mengaku sudah jadi orang percaya, tapi terus-menerus masih betah tinggal dalam dosa, hidup dalam dosa, menikmati dosa, berarti Anda belum lahir baru dan Anda jenis domba yang terhilang dan tersesat di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Saudara, jangan berkecil hati. Injil yang diberitakan ini, ya, firman kebenaran yang diberitakan adalah Injil keselamatan Bapak Ibu Saudara semua. Kabar baiknya apa? Allah itu datang dengan kebesaran kasih-Nya
ketulusan yang tak terhitung jumlahnya, pengorbanan di kayu salib yang tak ternilai harganya, Yesus Kristus mau datang mencari Bapak Ibu Saudara dan menyelamatkan orang berdosa atau domba yang tadinya tersesat itu.